Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man tabi'al huda. Malam ini kita bertempat di desa Bulujaran Kidul, Banyuanyar, Probolinggo. Dalam misi kita malam ini untuk memberikan penjelasan kepada segenap saudara kita dari golongan jin yang hadir pada malam ini, yaitu tentang bab menghindari dunia dan sikap ambisi berlebihan dari karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ini adalah kelanjutan dari pengajian kita sebelumnya kita ucapkan, kita tawasul kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bab menghindari dunia dan sikap ambisi yang berlebihan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Luqman ayat 33. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan kamu jangan ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Quran surat Al-Hadid ayat 14. Ketertipuan ini berupa sikap hati yang selalu mengandalkan kepada sesuatu yang harusnya tidak diandalkan. Sikap ini dapat tampak seperti pada orang berilmu yang mengandalkan ilmunya, orang ahli hikmah yang mengandalkan kemampuan hikmahnya, orang yang zuhud yang mengandalkan kezuhudannya, orang yang melakukan kemaksiatan mengandalkan penundaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjatuhkan hukuman pada mereka, dan orang kaya yang mengandalkan kekayaan mereka. Bagi orang awam, sikap tertipu ini terkadang menjadi rancu dengan sikap pengharapan ar-roja. Mereka berani melakukan perbuatan yang dilarang lantaran tertipu dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan banyak kenikmatan yang telah diberikannya. Mereka berani melakukan lantaran tidak mengetahui perbedaan antara ketertipuan dan pengharapan. Pengharapan sendiri baru bisa terwujud ketika ada beberapa sarana penunjang keberhasilan dan beberapa jalan kesuksesan. Untuk kemudian yang bersangkutan melakukan beberapa ragam ketaatan dan berharap ketaatan yang dilakukannya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketertipuan terwujud pada saat tidak ditemukan beberapa sarana untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan. Sarana ini tidak akan didapati pada orang yang mengejar ke akhirat dengan tanpa beramal dan menunda-nunda tobatnya dengan angan yang muluk.
Orang yang tampak berbicara, namun yang sesungguhnya justru ia melakukan banyak hal seperti yang dilakukan orang-orang seperti gandrung terhadap dunia. Bila ia diberi bagian dari dunia itu, maka ia tidak pernah puas. Bila ia tidak mendapatkan bagian dari dunia itu, maka ia tidak bisa menerima itu. Berikut sebuah bait syair. Ia mengharap keselamatan, tapi ia tidak meniti jalan keselamatan. Sungguh perahu tidak akan berlalu di atas tanah yang kering. Di antara bentuk ketertipuan yang paling besar adalah sembrono berani melakukan dosa dengan mengharap pengampunan tanpa ada penyesalan. Berharap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ketaatan. Menunggu tanaman surga dengan bijian neraka dan mencari tempat tinggal orang-orang yang taat dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Quran surat Al-Jasiyah ayat 21. Maksudnya, orang yang melakukan sejumlah kesalahan, melakukan perilaku tercela, menduga bahwa kami di akhirat nanti akan menyamakan antara mereka dengan orang-orang yang melakukan kebaikan dan beriman. Tentu saja tidak sama. Sungguh salah penilaian mereka itu. Dalam satu hadis qudsi disebutkan bahwa betapa sedikitnya rasa malu yang mengharapkan surgaku tanpa beramal. Bagaimana aku mengasihi dengan rahmatku pada orang yang pelit dengan ketaatanku. Gandrung dunia adalah sikap yang tercela dan dalam syariat manapun. Gandrung dunia inilah yang menjadi pokok segala kesalahan dan penyebab segala fitnah. Orang-orang yang mencapai tahap makrifat mengatakan, gandrung dunia adalah pokok dari segala kesalahan. Gandrung dunia ketika masuk ke dalam hati seorang hamba pasti akan merusaknya dan menjadikannya sebagai sebuah hati yang tandus dan rata. Hampir saja sulit ditemukan kebaikan setimbang biji atom pun pada bagian hati itu. Sebagaimana gandrung dunia menjadi pokok semua kesalahan, maka tidak menggandrunginya merupakan pokok segala ketaatan dan kebaikan. Kesibukan dunia jangan sampai menunda menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkeinginan mendapat kepuasan dunia, maka sedikit sekali yang ia mendapati dari dunia itu. Orang yang mencari kecukupan dunia, maka ia tidak akan mendapatkannya. Karenanya seorang hamba harus berzuhud dunia dengan cara ia tidak terlalu senang dengan apa yang didapatnya dan tidak bersedih dengan sesuatu yang tidak didapatnya. Ia pula disibukkan oleh kegandrungan mencari dunia dan terlalu menikmati dengan meninggalkan sesuatu yang lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ambisi jabatan juga diharapkan dapat keluar dari hatinya sehingga antara pujian, celaan, penerimaan dan penolakan masyarakat padanya tidak berpengaruh apapun baginya, karena ambisi jabatan jauh lebih berbahaya bagi yang bersangkutan daripada mengejar harta. Dua-duanya sama penunjuk jalan menuju gandrung pada dunia, padahal menyukai dunia merupakan musuh manusia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat dunia semenjak pertama kali Dia menciptakannya. Dunia sendiri telah menghiasi para wali Allah Subhanahu wa taala dengan segala perhiasan. Ia juga berpisah dari mereka dengan segenap pernak-pernik, sehingga mereka merasakan pahitnya sabar saat berpisah dengan dunia itu. Segala sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dunia.
segala sesuatu yang membantu menghadap menuju Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hakikat dunia dalam firman-Nya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhoannya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 20. Jawabir meriwayatkan dari Al-Dahhak, dia berkata, pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, lalu keduanya mencium aroma dunia dan kehilangan aroma surga. Maka seketika itu pula keduanya pingsan selama 40 hari lantaran tidak kuat dengan busuknya aroma dunia. Sungguh begitu mengherankan bagi yang membenarkan rumah kekal akhirat, tapi ia tetap meniti jalan rumah tipuan dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menyukai dunia maka ia telah membahayakan akhiratnya. Orang yang menyukai akhirat maka ia telah membahayakan dunianya. Karenanya pilihlah mana yang kekal dan mana sesuatu yang akan rusak. Hadis riwayat dalam musnadnya, diriwayatkan pula oleh Al-Hakim. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa dunia dan akhirat memang saling bertentangan, seperti dua orang istri yang Anda nikahi dalam kasus poligami. Setiap kali Anda membuat senang salah satunya, maka Anda dalam waktu yang sama sedang membuat tidak senang istri yang lainnya. Juga seperti dua neraca timbangan, setiap salah satu neraca naik, maka neraca yang lainnya turun. Seperti juga timur dan barat, setiap ada dekat dengan salah satunya, maka Anda akan jauh dari yang lain. Itu juga tak ubahnya seperti dua gelas, bila salah satunya penuh maka yang lainnya kosong. Seberapa banyak ukuran air yang telah Anda tuangkan, maka seukuran itu pula yang berkurang dari gelas yang lainnya. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang niatnya untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan kekuatannya dan menjadikan sifat kaya selalu tertanam di dalam hatinya. Dunia yang datang padanya, namun dunia menjadi hina di hadapannya. Sebaliknya, orang yang niatnya untuk dunia, maka Allah akan menyusahkannya dengan segala urusannya dan menjadikan sifat fakir selalu tertanam di hadapan kedua matanya. Ia hanya mendapatkan dunia seperti yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Tirmizi. Dari Jundub, dia menceritakan bahwa suatu waktu Umar radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang tidur di atas tikar, Umar melihat anyaman tikar tempat tidur Nabi membekas di bagian lambung Nabi. Melihat itu, Umar radhiyallahu anhu menangis. Namun Nabi justru terheran melihat Umar menangis. Nabi pun bertanya pada Umar, "Apa gerangan yang membuatmu menangis?" Umar menjawab, "Ketika teringat tentang Kisra dan Kaisar serta segala fasilitas kenikmatan dunia yang didapat keduanya, sedangkan Anda, ya Rasulullah, di lambung Anda membekas anyaman tikar tempat Anda tidur." Nabi lalu berkata lagi, mereka itu orang-orang yang kenikmatan hidupnya diperoleh di kehidupan dunia ini, sedangkan kita baru memperoleh kenikmatan hidup di akhirat nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku khawatir dua hal berikut menimpa kalian: ambisi berlebihan dan memperturutkan hawa nafsu. Berambisi terlalu berlebihan akan melalaikan akhirat,
sedangkan memperturutkan hawa nafsu dapat menghalangi menerima kebenaran. Dunia akan berlalu dan akhirat akan menjelang. Masing-masing keduanya mempunyai pengikut. Karenanya jadilah kalian sebagai pengikut akhirat, janganlah menjadi pengikut dunia. Hari ini adalah waktunya beramal dan tidak ada perhitungan amal, sedangkan besok adalah hari perhitungan amal dan bukan waktunya beramal. Dengarlah sebuah syair berikut. Sesungguhnya kehidupan ini adalah perhiasan. Orang yang bodoh dan tolol adalah orang yang memilihnya. Semua yang telah berlalu berarti telah lewat, dan sesuatu yang dicita-citakan berarti telah tiada. Milik Andalah segala yang sudah Anda dapatkan saat ini. Karenanya amal-amal soleh itulah perahu yang akan mengantarkanmu mengarungi dunia. Sikap ambisi dunia adalah lautan dan hari-hari yang dijalani adalah ombaknya. Sikap pasrah menjadi naungannya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi petunjuknya. Penolakan jiwa terhadap hawa nafsu yang terus menggoda menjadi tali penghubung, dan kematian menjadi pantainya. Kiamat adalah tempat transaksi di mana kamu akan datang untuknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rajanya. Sudah seharusnya seorang yang berakal rela menerima dunia hanya bagian yang cukup untuk makan saja, dan ia tidak menyibukkan diri untuk menghimpun dunia sebanyak-banyaknya, tapi ia seharusnya sibuk dengan amal akhirat, karena akhirat adalah rumah yang kekal, sedangkan dunia ini adalah kehinaan dan pengkhianatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih dimurkainya melebihi dunia. Karenanya semenjak menciptakannya Allah tidak pernah melihatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, andaikan dunia ini ditimbang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala senilai sayap lalat saja, maka Allah tidak akan memberi minum seteguk air pun pada orang yang kafir dari dunia ini. Hadis riwayat Al-Tirmizi Al-Diyah. Di lain waktu Nabi pernah berkata pada Ibnu Umar, di dunia ini jadilah kamu seperti orang yang asing atau orang yang lewat di suatu jalan. Siapkan dirimu untuk berkumpul bersama orang-orang yang telah mati. Bila kamu sedang berada di waktu pagi, kamu jangan berharap masih hidup di sore harinya. Sebaliknya, bila kamu berada di waktu sore, maka kamu jangan berharap masih hidup di waktu paginya. Siapkan sehatmu untuk sakitmu. Saat masih muda, siapkan untuk waktu tuamu. Saat masih luang, siapkan untuk menghadapi masa sibukmu. Saat masih hidup, siapkan untuk menjemput kematianmu, karena kamu tidak akan tahu siapa namamu besok. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dengan kandungan yang kurang lebih sama, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang beriman itu berada di antara dua kekhawatiran, antara ajal yang telah lalu yang telah ditetapkan untuknya, dan antara ajal yang masih tersisa yang tidak ia ketahui apa yang akan dilakukan Allah padanya. Karenanya seorang hamba harus mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu bermanfaat bagi dirinya. Jika ia harus mempersiapkan dunianya untuk kemanfaatan akhiratnya, saat masih muda persiapkan diri menghadapi masa tua. Saat hidup siapkan untuk menghadapi kematian. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, setelah ajal datang tidak akan ada lagi masa penundaan, juga tidak ada tempat tinggal kehidupan dunia kecuali surga dan neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Iman. Nabi Muhammad SAW juga bersabda,
Seseorang yang ketika waktu pagi menjadikan dunia sebagai tujuan terbesarnya, maka ia tidak akan mempunyai kedudukan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga akan memberikan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan 4 hal dalam hatinya. Pertama, kesedihan yang tidak pernah berakhir. Kedua, kesibukan yang tidak pernah ada waktu luang. Ketiga, kekafiran yang tidak pernah mencapai kekayaannya. Keempat, angan-angan yang tidak pernah mencapai tujuannya. Hadis riwayat Al-Tabarani. Berikut beberapa syair mengenai hal ini. Tinggalkanlah sikap terlalu berambisi dunia dan jangan terlalu rakus dalam hidup ini. Tidak baik terlalu banyak menghimpun harta, karena Anda tidak akan tahu untuk siapa Anda menghimpun itu semua. Rezeki sendiri telah dibagi. Berburuk sangka tidak ada manfaatnya. Semua orang yang berambisi adalah orang yang fakir, sedang orang kaya adalah orang yang selalu menerima bagian yang diterimanya. Wahai orang yang disibukkan oleh kehidupan dunia, sesungguhnya ia telah ditipu oleh angan-angan yang tak pernah henti. Ia juga tidak pernah henti dalam kelalaian sehingga ia mendekati ajalnya. Kematian itu datang mendadak serta sedang kuburan adalah peti amal. Bersabarlah menghadapi segala kegentingan yang ada di kubur. Tidak ada kematian kecuali telah ditentukan ajalnya. Seorang laki-laki berkata pada Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang dunia kepada kami. Ali dengan diplomatis menjawab, "Aku tidak akan bisa menggambarkan dengan baik tentang dunia ini. Orang yang sehat di dunia ini pasti tidak akan aman. Orang yang sakit di dunia ini pasti akan menyesal. Orang yang merasa butuh dunia ini pasti akan bersedih. Dan orang yang merasa cukup dengan dunia ini pasti akan mendapat ujian. Perolehan halal dari dunia pasti akan ada perhitungan amal. Sedangkan untuk perolehan yang haram dari dunia ini pasti akan mendapatkan siksa." Dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Kesedihan urusan dunia menjadi sumber kegelapan di hati, sedangkan keprihatinan urusan akhirat akan menjadi cahaya di hati." Dengan harta. Mengenai dunia, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kemuliaan dunia adalah dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat adalah dengan amal-amal soleh." Berikut ada sebuah syair yang baik sekali untuk menggambarkan banyak hal mengenai hal ini. Aku melihat pemburu dunia meskipun umurnya panjang dan memperoleh berbagai kesenangan dan beberapa kenikmatan dari dunia ini, seperti seorang yang dengan serius membangun dan mendirikan bangunannya. Lalu ketika bangunannya itu telah berdiri tegak, ia kemudian meruntuhkannya sendiri. Ingatlah bahwa dunia ini seperti mimpi para pemimpi. Tidak ada kenikmatan hidup yang diperoleh terus-menerus. Renungkanlah ketika Anda memperoleh suatu kenikmatan di esok hari. Pasti kenikmatan itu akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Bukankah yang demikian Anda seperti orang yang sedang bermimpi? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang ketika telah pagi mengeluhkan kesulitan hidupnya, maka ia seakan-akan telah mengeluh pada Tuhannya. Orang yang ketika paginya sedih lantaran urusan dunia, maka pagi itu ia telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendahkan diri pada seorang yang kaya lantaran kekayaannya, maka telah hilang 2/3 agamanya." Hadis riwayat Al-Tabarani.